Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Tulus Among Diprojo, guru SMP Negeri 1 Paranggupito, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada SMP Negeri 1 Paranggupito di dalam aksi nyata modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak modul 1.4. Latar belakang dalam kegiatan kali ini adalah yang pertama, sekolah berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan suasana yang penuh dengan keharmonisan, kenyamanan, dan pembiasaan positif dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, murid mentaati peraturan itu karena takut dihukum atau menerima konsekuensi yang berat dan dapat menurunkan nama baiknya. Yang ketiga, keteraturan yang murid lakukan itu tidak berasal dari kesadaran dan lubuk hati yang paling dalam. Yang keempat, harapannya jika budaya positif ini mengakar dalam diri setiap murid, maka secara otomatis akan menciptakan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Tujuannya adalah yang pertama, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan dimensi nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada murid dalam kegiatan pembelajaran, baik pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang ketiga, mengintegrasikan dan membiasakan murid untuk menanamkan dimensi nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler. Tolak ukurnya yang pertama adalah murid mampu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang dipasang pada dinding kelas. Yang kedua, peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Yang ketiga, murid terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan sadar mengamalkan dimensi nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu murid yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yaitu adapun langkah-langkah pelaksanaan aksi nyata yang akan dilakukan adalah yang pertama, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, keyakinan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas. Yang ketiga, guru memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas. Yang keempat, keyakinan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Yang kelima, sosialisasi kepada seluruh murid tentang penumbuhan karakter dengan menggunakan kegiatan ekstrakurikuler dan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat. Yang keenam, menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan yang pertama adalah orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Yang kedua, warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi murid dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, dan bergerak bersinergis dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang akan disampaikan dalam pengimbasan kali ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, disiplin positif. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi.
yang harapannya adalah dapat membentuk, mewujudkan murid memiliki profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Mengutip dari kata merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari sebuah perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Disampaikan dalam Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima 2013 halaman 469. Berikut ini adalah pelaksanaan diseminasi pengimbasan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada warga sekolah di SMP Negeri 1 Parangpito, sekaligus contoh kegiatan penyusunan keyakinan kelas di pembelajaran di dalam SMP Negeri 1 Parangpito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Parangpito dan yang kami hormati Ibu, Bapak, Guru dan juga Bapak Ibu staf tata usaha dan karyawan SMP Negeri 1 Parangpito. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini dapat berkumpul di laboratorium IPA dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Mohon izin saya berdiri di depan Bapak Ibu untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan terkait dengan budaya positif berkaitan tentang tugas kami selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tidak, tetapi di sini adalah belajar bersama. Malah nanti mohon masukan dari Bapak Ibu, guru, dan staf tata usaha nantinya di topik refleksi di bagian terakhir, bagaimana terkait dengan penerapan budaya positif nanti untuk kemajuan di kelas, di pada khususnya, dan juga di sekolah pada umumnya. Lanjut Pak. Ya, di pendidikan guru penggerak sampai dengan bulan Februari, bulan Januari ini telah mencapai pada di modul 1 dari 3 modul yang kita pelajari. Tetapi di sini modul 1 ini terdiri dari 4 modul, mohon maaf. Yang pertama modul 1.1 ini berbicara tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 berbicara tentang nilai dan peran guru penggerak. Dan juga modul 1.3 ini berbicara tentang visi guru penggerak. Dan juga modul 1.4 berbicara tentang budaya positif di kelas. Modul 1.1 paradigma pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara ini berbicara tentang menuntut murid ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman manusia. Ketika waktu itu kami berada di kelas SD dan juga di kelas SMP dan juga di kelas SD sekarang dan SMP sekarang, tentunya terdapat perbedaan-perbedaan. Tentunya Ibu Bapak juga mengalami sendiri di dalam refleksi. Ketika di SD kita mempelajari tentang menghitung dengan kerikil, menghitung dengan beton, tetapi di saat sekarang untuk SD sudah ada kemajuan-kemajuan dengan menggunakan teknologi. Tentunya juga dengan waktu SMP sama. Sehingga pendidikan ini ditujukan kepada anak-anak ini sesuai dengan kodrat anak dan juga dari kodrat zamannya. Yang kedua adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan yang ketiga adalah trilogi pendidikan. Kemudian yang keempat asas trikon, dan yang kelima adalah berkaitan tentang budi pekerti. Selanjutnya modul 1.2 ini berbicara tentang peran dan nilai guru penggerak. Jadi seorang calon guru penggerak ini diharapkan, walaupun sebenarnya juga kita belum bisa memahami itu, tetapi setidaknya kita berusaha untuk menjadi seorang guru penggerak ini yang pertama memiliki nilai
mandiri. Kemudian yang kedua adalah reflektif, yang ketiga adalah kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima adalah berpihak pada peserta didik. Kemudian perannya adalah yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, itu yang pertama. Dan yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian yang ketiga adalah menjadi coach bagi guru lain, walaupun sebenarnya juga belum bisa begitu bisa, tetapi berusaha untuk menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Itu adalah modul 1.2. Modul 1.3 adalah berkaitan tentang visi guru penggerak melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Setelah dengan tahapan bagja, maka visi guru penggerak ini adalah yang pertama, terwujudnya generasi yang cerdas, beriman, berilmu, berakhlak mulia, yang berkarakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang aktif, yang berpihak pada murid. Dan yang keempat, modul 1.4 adalah peran guru penggerak dalam menggerakkan dan memotivasi seluruh stakeholder sekolah agar mempunyai, meyakini, dan menerapkan visi misi sekolah, nilai kebajikan yang disepakati untuk mewujudkan sebuah budaya positif. Ini akan kita belajar bersama-sama pada hari ini. Selanjutnya adalah keterkaitan antar materi dari keempat modul ini. Sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan visi murid masa depan ini sebagai murid yang memiliki profil pelajar Pancasila yang berada di paling tengah, nanti ketika tinggal itu. Jadi kurikulum Merdeka baru saja diterapkan, kita belum bisa menilai output dari murid itu nanti apakah menjadi seorang profil Pancasila atau tidak. Maka akan kita buktikan untuk 3 tahun ke depan. Mudah-mudahan dengan pembelajaran yang kita lakukan ini nanti mendapatkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Lanjut Bapak. Nah, latar belakang dari kegiatan hari ini yang pertama adalah sekolah berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan suasana yang penuh dengan keharmonisan, kenyamanan, dan pembiasaan positif dalam lingkungan sekolah. Tujuan yang pertama, latar belakang yang pertama. Yang kedua, murid itu mentaati peraturan karena takut dihukum. Jadi misalnya bawa helm ini karena takut pada dicatat oleh pengurus OSIS, takut di BP. Kemudian menerima konsekuensi yang berat dan dapat menurunkan nama baiknya. Biasanya kalau anak-anak ini di BP atau dicatat oleh pengurus OSIS ini akan merasa minder karena akan menurunkan nama baiknya, terutama pengurus OSIS yang melanggar aturan. Kemudian yang latar belakang yang ketiga adalah keteraturan yang murid lakukan itu tidak berasal dari kesadaran dan dari lubuk hati yang paling dalam, tapi karena terpaksa karena peraturan itu sendiri yang mengekang. Yang keempat, harapannya jika budaya positif mengakar dalam setiap murid, maka secara otomatis akan tercipta murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Itu adalah latar belakang dari kegiatan hari ini terkait dengan pemahaman untuk budaya positif. Selanjutnya untuk tujuannya yang pertama, untuk menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan dan keyakinan kelas. Maka Ibu Bapak. Yang kedua, menumbuhkan dimensi nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran. Jadi menumbuhkan profil pelajar Pancasila ini dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler di dalam kelas. Yang ketiga, mengintegrasikan dan membiasakan murid untuk menanamkan dimensi nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler. Itu tujuannya, dan tolak ukurnya atau indikatornya adalah yang pertama, murid mampu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang dipasang pada dinding kelas dari budaya positif yang sudah dibuat usulan oleh masing-masing siswa. Yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan
profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Yang ketiga, murid terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan sadar mengamalkan dimensi nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu murid yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Itu adalah indikatornya. Nah, lini masa tindakan yang akan dilakukan, artinya ini yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait dengan disiplin positif, keyakinan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas. Yang ketiga, guru memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Yang keempat, keyakinan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Ini adalah tindakan ini maksudnya. Yang kelima, sosialisasi kepada seluruh murid tentang penumbuhan karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini sesuai dengan minat dan bakatnya. Di sini ada marching band, ada tari, ada PMR, ada lagi pramuka, dan ada lagi beberapa kegiatan lainnya untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan minat dan bakat dari anak-anak. Dan yang ketujuh, mendokumentasikan setiap kegiatan yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan Ibu Bapak dalam kegiatan hari ini atau kegiatan budaya positif adalah diharapkan bisa disampaikan orang tua di rumahnya masing-masing untuk anak-anaknya dalam membiasakan budaya positif. Yang kedua, warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi murid dalam menanamkan budaya di sekolah. Nah, ini mungkin yang agak berat untuk kita semuanya, Ibu Bapak Guru semuanya, bahwa kita juga sudah melaksanakan semuanya, bahwa budaya positif, disiplin positif ini kita sebagai teladan dari murid-murid kita semuanya. Nanti Ibu Bapak Guru sambil ngantuk, betul-betul ngomong jane iki ngantuk iki. Selanjutnya adalah Ibu Bapak, untuk kegiatan siang hari ini kita akan belajar bersama-sama 7 konsep inti Bapak Bapak. Tayangan, tetapi ini amanat dari modul 1.4 yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Yang kelima adalah disiplin positif. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Diharapkan nanti menjadi murid kita menjadi murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, arti kata merdeka ini adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Tapi dalam kurikulum merdeka yang kita pahami ini awalnya adalah merdeka dalam segala hal, bebas melakukan sesuatu, murid beraktivitas sesuai kehendaknya. Ini ternyata bukan merdeka yang kita pikir sebelumnya, tetapi merdeka dalam hal kurikulum merdeka ini adalah merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah anak-anak atau diri kita ini cakap untuk memerintah diri kita sendiri untuk berperilaku budaya positif. Itu Pak Ali. Lanjut, materi yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru di kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan penguatan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan pembelajarannya ini adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini kita dulu ini mungkin otomatis
mengajarkan ilmu-ilmu kepada anak, transfer ilmu kepada anak. Tetapi untuk saat ini murid ini harus belajar sesuai dengan apa yang telah ditulis oleh kita di dalam lembar kerja peserta didik. Yang mana setiap murid belajar ini harus sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Seperti misalnya di mapel kami, yaitu mapel IPA, ketika ada materi topik uji konduktivitas benda, apakah benda ini dapat mengantarkan arus listrik atau tidak, maka anak ini melakukan percobaan, mencoba 6 bahan: tembaga, besi, kemudian kertas, kayu, aluminium, dan juga karbon pensil. Sehingga dari anak-anak ini mampu dari 6 bahan ini bisa membedakan mana yang bisa menghasilkan arus listrik dan mana yang tidak bisa menghasilkan arus listrik. Di samping itu, pembelajaran paradigma baru ini dilakukan melalui kegiatan pembelajaran selain di dalam kelas juga kegiatan ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler seperti Bu Tuti ini adalah pembinaan PNR, Ibu Ari pembinaan seni tari, Pak Ali olahraga, kemudian Pak Agus itu karawitan, saya sendiri masih beat. Itu adalah untuk di samping untuk memastikan minat dan bakatnya tersalurkan, juga untuk memastikan anak-anak ini memiliki profil pelajar Pancasila. Nanti Pak Bambang ya. Siap. Untuk beberapa nama. Selanjutnya pembelajaran yang berpusat pada murid ini kami dokumentasikan dalam bentuk foto, yaitu anak-anak ini sedang melaksanakan kegiatan percobaan di dalam kelas maupun di dalam laboratorium yang nampak di dalam label. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan, anak-anak melakukan uji konduktivitas benda, sehingga anak-anak bisa mengetahui mana yang bisa menghantarkan arus listrik dengan indikator lampu menyala dan mana yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Walaupun sebenarnya di rumah sudah bisa mengetahui kalau kayu dan kertas ini tidak bisa menghantarkan arus, tapi kalau Mbak Tuti ini ya bisa. Mungkin ketika bisa memegang listrik, maka dia akan mengalirkan arus alias bisa Selanjutnya Ibu Bapak, yang kedua adalah disiplin positif dan motivasi. Nah, ini Ibu Bapak, ini juga berada di dalam topik PMN tentang disiplin positif. Disiplin positif itu adalah program yang dirancang untuk mengajarkan murid untuk menjadi bertanggung jawab serta hormat pada anggota dari komunitas, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka ini syaratnya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kalau kita menuntut anak disiplin yang kuat ini, saya ingatkan pada diri saya sendiri untuk selalu berdisiplin. Berikut 3 motivasinya. Untuk di-back dulu Pak. Motivasi yang pertama adalah motivasi perilaku manusia itu biasanya adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi biasanya anak ini berperilaku agar tidak dapat hukuman dari gurunya atau dari guru BP-nya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi biasanya melakukan itu, saya pengen dapat hadiah dari Pak Guru, saya pengen dapat hadiah dari Bu Tuti misalnya. Yang ketiga, ini adalah yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan itu adalah dengan menghargai diri sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sehingga di dalam tampil ini, walaupun agak tidak terlihat sedikit Ibu Bapak, disiplin positif ini menurut teori kontrolnya Dr. William Glasser. Belum dimulai terus tunggu tinggi Ibu Bapak. Bersama-sama kita pahami bahwa perilaku itu
memiliki tujuan. Jadi anak-anak ini ada yang cari perhatian, ada yang pendiam. Ini ternyata memiliki tujuan. Tujuannya yang pertama seperti yang saya bilang di depan tadi adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Saya pengen sekolah rajin biar dapat ranking 1, biar dapat hadiah dari Pak Lugito misalnya. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang kedua, motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam ini adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Ketika kita memiliki kemauan untuk berbudaya positif, maka kita ini adalah sebenarnya untuk menghargai diri sendiri. Nek cara Jawa niku awake dhewe niku basa kalih tiyang sepuhe, basa kalih tiyang sanes niku nggih dalam rangka untuk menghargai dirinya sendiri. Nonton. Kemudian dari situ nanti akan membuat menjadi sebuah keyakinan kelas atau sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Lanjut Pak. Nah, apa makna disiplin? Bahasa disiplin itu dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya Sokrates dan Plato. Miskin nanti kita ini sedikit. Sokrates dan Plato ya. Ini pasti Sokrates. Ini sekian sudah aja Mbak Juli. Nah, namun dalam budaya kita, mana kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contohnya apa? Hadirku kalau dibilang. Hadirku ini itu adalah sebuah kata disiplin. Mergo hadirku jadi disiplin, kan Pak? Tetapi bagaimana agar kita ini tanpa hadirku ini juga disiplin? Oh, diatur. Terus nih, Pak Agus. Sehingga dengan adanya hadirku ini menuntut kita untuk bisa menjadi disiplin. Padahal yang diharapkan Ki Hajar Dewantara ini adalah tanpa atau dengan hadirku maka bisa disiplin. Ini kalau nggak abad itu sesarangan itu Bapak ya. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin itu biasanya dengan ketidaknyamanan. Contohnya apa Ibu Bapak? Yuk, sesok ini pun Senin meleh. Besok saja sudah Senin lagi, padahal minggu saja kita belum cukup. Itu adalah salah satu bentuk disiplin ini adalah sebagai bentuk ketidaknyamanan. Turun dulu terus sesoknya pun Senin. Apa mulai dalamnya? Senin menang. Itu kita adalah bentuknya. Dan itu yang berlaku di dalam diri saya, Bapak. Dan mungkin sama. Mungkin ini kita bisa mematuhinya dengan betul. Sehingga bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuanmu. Next, Pak Ali. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara ketika melaksanakan disiplin positif. Yang pertama adalah setiap perilaku atau perbuatan ini memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diingin. Harapannya itu dengan disiplin positif ini kita mengesampingkan motivasi dari luar, tapi disiplin ini berasal dari diri kita pribadi. Lanjut Pak.
Nah, ada 5 posisi kontrol Ibu Bapak. Ketika kita berada pada posisi seorang guru atau orang tua, ini kita memiliki 5 posisi kontrol. Contoh mawon misalnya Bagas itu telat lebu sekolah. Bagas, kenapa terlambat? Push up misalnya. Nah, itu adalah posisi kontrol seorang guru. Ini adalah guru sebagai penghukum, Ibu Bapak. Bahkan orang tua kita sebagai orang tua di rumah terhadap anak, Wisnu, ajabin kita misalnya. Dan itu adalah posisi kontrol kita sebagai orang tua atau guru penghukum. Sehingga dampaknya itu adalah memberontak dan menyalahkan orang lain dan juga berbohong sebenarnya. Itu universitas tinggi Bapak. Ketika seorang guru berada pada posisi penghukum, ketika pada posisi pembuat merasa bersalah, maka dampaknya adalah menyembunyikan, menyangkal maupun berbohong. Ketika posisi kita adalah membuat si pelanggar itu adalah merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Kalau posisi teman ini kan dianggap konco. Jadi kita seorang guru menganggap murid kita itu sebagai teman. Nah, teman ini, anak-anak itu dampaknya menjadi ketergantungan terhadap kita. Dan sok-sok itu kadang-kadang tidak menghormati. Itu biasanya seperti itu. Yang keempat adalah posisi pemantau. Kalau pemantau ini biasanya mereka itu tertib ketika kita awasi. Nah, buat teman-teman awal diri biasanya melanggar lagi. Caranya Jawa itu menteri lagi dari. Nah, yang paling terakhir nomor 5 adalah posisi kontrol sebagai manajer itu Bapak. Nah, ini adalah yang diharapkan dari topik ini adalah kita sebagai seorang manajer ini bisa dampaknya adalah menguatkan pribadi. Sebagai contoh misalnya Bagas ini terlambat. Bagas, kenapa kamu terlambat? Karena saya tadi malam bantu orang tua saya untuk mengepaki ikan, Pak. Nah, artinya ketika seperti itu mengepaki ikan sehingga saya tidur terlambat, Pak. Sehingga itu adalah posisi kita sebagai manajer. Kita tidak memarahinya, tidak menghukumnya, tetapi kita memberikan solusi kepada si anak agar anak ini bisa memperbaiki di kemudian hari. Karena kita sendiri pun juga pernah melakukan kesalahan. Lanjut Pak. Yang sesat mesti. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama Ibu Bapak adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan kita sebagai dasar manusia. Tuh. Dan topik selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini adalah keyakinan kelas ini adalah berupa pernyataan-pernyataan universal. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan melalui nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu biasanya rinci. Misalnya bersekolah memakai helm, terlambat sekolah 15 menit memiliki angka kredit 10 misalnya. Kemudian tidak mengerjakan PR, maka mengerjakan menulis ulang 10 kali misalnya. Itu adalah salah satu bentuk peraturan-peraturan. Tapi kalau keyakinan ini bersifat abstrak atau bersifat umum, yang lebih rinci dan konkret, yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Lanjut Pak. Nah, ini langkah penyusunan keyakinan kelas ada yang pertama, anak-anak kita beri materi disiplin positif. Kemudian anak-anak menuliskan ke dalam lembar dari apa yang mereka inginkan ketika melaksanakan keyakinan kelasnya. Misalnya
saling menghargai teman, tidak saling membuli, kemudian datang tepat waktu, membersihkan kelas dengan tertib seperti itu, tidak gaduh di saat pergantian jam. Itu adalah salah satu bentuk tulisan-tulisan dari anak-anak yang nanti ketika kita beri kertas untuk menulis keyakinannya masing-masing. Setelah itu anak kita minta untuk menempel di depan hasil dari tulisan mereka. Kemudian anak-anak diberi waktu untuk membacakan di depan. Setelah itu kita simpulkan dalam bentuk kesepakatan kelas yang akan kita tempel di dinding. Contohnya misalnya ada anak yang sering membuli karena bentuk tubuhnya misalnya. Jadi ada orang misalnya gede dhuwur, dilokke kancane, jadi kalau kula niki gede dhuwur dilokke. Hei, sapi. Nah, itu artinya dia sedang melakukan pembulian. Ketika sedang melakukan pembulian, artinya si anak tadi tidak menghargai dan tidak menghormati sesama. Sehingga itu kalau sudah tertanam di keyakinannya, maka dia tidak akan membuli rekan di kelas. Kemudian lanjut apa? Segitiga restitusi. Ini buat main ngajeng rampung ibu bapak ini. Kami mohon nanti ada umpan baliknya dari ibu bapak terkait dengan kegiatan hari ini. Jadi segitiga restitusi atau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Karena kesalahan ini kan berbacot ya Bapak Ibu, berbacot sehingga ketika kita menghukum pun itu tidak ada manfaatnya sebenarnya. Sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua, kita sebagai orang tua di rumah, dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Ada 3 langkahnya, nanti ada contohnya, ada video yang kami lakukan. Mudah-mudahan nanti bisa kita belajar bersama-sama, yaitu tentang praktik segitiga restitusi terhadap murid. Langsung Bapak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut si Mas Gosen. Kalau menurut Mas Kelson Gosen, itu restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, tahapan restitusi langsung Bapak naik Pak. Ada sebuah kasus satu adalah Arum itu marah-marah kepada Dewi di dalam kelas. Mendapatkan laporan dari ketua kelas bahwa Arum marah-marah kepada Dewi karena Dewi ini sering mencontek hasil pekerjaan Arum sehingga keduanya terlibat adu mulut. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Mohon untuk diminta. Ya, silakan duduk. Oke. Ya, Arum kan baca ya? Ya, saya tadi dapat laporan dari ketua kelas. Kalau di dalam kelas nanti Arum marah ya. Itu ya. Arum kenapa marah di dalam kelas? Karena pekerjaan saya diminta oleh Dewa. Sudah oleh Dewa. Mata pelajaran apa? Mata pelajaran IPA. Kemudian apa yang kamu lakukan pada Dewi? saya marah-marah dengan Dewi dari mulut Pak. Dulu marah-marah. Apa yang kamu lakukan? Saya kurang dari Dewi, kurang sabar, tidak bisa menahan emosi. Oke, begitu. Nah, kemudian kamu tahu kan kesepakatan keyakinan kelas kita? Tahu Pak. Apa itu? Bisa. Oke, lalu Mbak Arum tadi sudah melakukan itu belum? Belum Pak. Oke, kurang apa tadi? Kurang hati teman, Ya. kurang sabar, kurang bisa menahan emosi. Oke, nah karena melakukan itu, kira-kira Mbak Arum akan memperbaiki itu? Ya Pak. Ya, akan memperbaiki apa saja? Sabar hati teman,
ya. dan sabar. Oke, nah itu sehingga kita sudah bisa menyimpulkan bahwa tadi penanganannya karena diselesaikan oleh diri. Nanti Pak Ahmad akan kembali ke kelas 8C untuk memberikan pengarahan pada Harun dan Dewi dan ke kelas sehingga baru bisa memperbaiki perbuatannya ya. Oke, sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih ya. Nah, ini Ibu Bapak adalah contoh sepemahaman kami dalam mengikuti guru penggerak untuk penyelesaian sebuah kasus dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Ketika ada sebuah kasus ini kita berperan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, sebagai seorang penghukum mesti arung kali si Dewi mesti kan hormat bendera kan gitu. Biasanya kan waktu sebelum kita mendapatkan kurikulum merdeka mungkin seperti itu. Nah, yang lanjut lagi Pak. Nah, ini adalah testimoni dari anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramulia Arifudayani dari kelas 8C SMP Negeri 1 Parangpito. Saya merasa senang diajak diskusi Pak Among untuk menemukan solusi dari kesalahan saya. Saya kurang sabar, kurang menahan emosi, dan kurang menghargai orang lain. Saya akan berusaha untuk lebih sabar, lebih menghargai orang lain, dan lebih menahan emosi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah testimoni dari anak. Walaupun sebenarnya testimoni ini juga dibuat oleh anak gitu. Nah, yang ada praktik yang kedua Ibu Bapak gitu, yaitu Rifasya pada saat jam pertama pelajaran IPA ini terlambat untuk mengikuti pelajaran. Nah, bagaimana untuk dengan cara praktek segitiga restitusi untuk menyelesaikannya? Nah, ini ada video lagi Ibu Bapak. Permisi Pak. Ya, silakan duduk. Coba dari Rifasya ya, bahasa apa lagi? Rifasya tahu nggak siapa di sini? Tahu Pak. Apa itu? Saya tidak mengikuti pelajaran keamanan Pak. Oke, tadi Rifasya tidak terlambat mengikuti pelajaran saat pertama misalnya tadi ya. Nah, Rifa kenapa tadi datang lambat? Saya bekerja larut malam dan kesiangan. Oke, jadi tadi kamu bekerja, kemudian kamu kesiangan. Nah, ini Rifasya, jadi kita sebagai manusia itu juga tidak luput dari kesalahan, ya. Saya pun juga pernah melakukan yang sama, saya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang gini, Rifasya tahu kan keyakinan kelas kita bagaimana? Tahu Pak. Apa itu? Harus disiplin dan mengikuti pelajaran tepat waktu. Oke, jadi keyakinan kelas kita kan kita Rifasya ingat kita harus disiplin dan waktu dalam mengikuti pelajaran. Nah, sekarang sekarang kita apa yang akan lebih baru lagi dari kejadian ini? Tidak akan hanya dan mengikuti pelajaran tepat waktu. Oke, jadi begitu ya. Jadi ini menjadi kesalahan Rifasya sehingga Rifasya akan mengikuti pelajaran dengan disiplin dan tepat waktu dan jangan lagi ya. Oke, terima kasih. Silakan untuk mengikuti balik ke kelas dan pelajaran selanjutnya. Ibu Bapak, itu adalah kasus 2 terkait dengan penanganan dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Nah, selanjutnya ini ada tanggapan siswa, Bapak. Dari Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Hasan Prasetyo dari kelas Jakarta. Saya senang sekali berdiskusi dengan Pak Abang untuk menentukan masalah saya. Saya tidak akan bekerja lagi dan tidak akan datang setelah terlambat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu Bapak. Nah, sehingga bisa dapat kita simpulkan Ibu Bapak, restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun restitusi itu untuk belajar dari sebuah kesalahan. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan agar di kemudian hari ini memperbaiki pangkal masalahnya agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di yang akan datang. Kemudian restitusi ini juga dapat memperbaiki hubungan Bapak. Biasanya kalau kita itu menghukum anak itu pasti anak itu akan cenderung dendam kepada
kita. Tetapi dengan menggunakan restitusi ini anak akan memiliki hubungan seolah-olah seperti anak dengan orang tuanya. Dan restitusi adalah tawaran, bukan sebuah paksaan. Kemudian dapat menuntut untuk melihat ke dalam diri atau bermuhasabah diri ataupun berintrospeksi diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian restitusi diri ini dianggap adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan restitusi itu fokus pada karakter, bukan sebuah tindakan. Dan juga restitusi ini bisa menguatkan dan juga fokus pada sebuah solusi. Dan yang terakhir, restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah ini kepada kelompoknya. Biasanya kalau anak-anak ini sering berbuat salah atau mendapatkan sebuah penghargaan, ini biasanya di dalam komunitasnya ini seolah cenderung semuanya kados basa Jawa itu dikucilkan begitu. Lanjut, Pak. Nah, sampai di ujung acara Ibu Bapak ada kegiatan refleksi hari ini. Mohon nanti ada 1 atau 2 umpan balik dari Ibu Bapak semuanya terkait dengan apa yang menjadi pemahaman kami di modul 1.4 ini. Refleksi kita yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya sehingga saya mendapatkan dari apa yang saya alami dari paradigma itu. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran guru seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti modul ini. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Jadi waktu kami juga mengikuti modul ini ketika melakukan refleksi itu ternyata menjadi guru itu mungkin beberapa yang kita lakukan itu ternyata keliru. Menurut Kiajar Dewantara ini ternyata kita harus memperbaiki diri agar anak-anak ini adalah bukan tabula rasa, bukan halaman kosong yang selalu kita jejali materi. Sehingga anak-anak ini sudah memiliki ilmu dasar yang kita tinggal mengembangkan yang katakan. Mohon umpan balik dari Ibu Bapak semuanya dari kegiatan hari ini, mudah-mudahan menjadi bahan refleksi dari kita semuanya, khususnya kami dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Mohon masukan dari Ibu Bapak guru senior dan juga mungkin dari Bapak Ibu guru staf tata usaha. Monggo Ibu Bapak, waktunya setunggal lawan. Boleh bagus motivasi kami Pak dari sesepuh, mumpung mau pensiun sehingga menulari kita yang masih muda ini untuk bisa berkembang menjadi lebih baik. Monggo bagus. Terima kasih kepada Bapak Guru Selamat Dirojo yang sudah memaparkan budaya positif agar supaya ini bisa dikembangkan, mungkin bisa dicontoh terutama oleh saya sendiri dan juga Bapak Ibu guru yang lain. Sangat apresiasi sekali bagi saya karena baru tahun ini saya mendengar ada kalimat atau kata budaya positif. Terus terang, karena ini kekurangan mungkin kebodohan saya. Tapi dengan adanya pemaparan ini saya menjadi tahu itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Sedikit tahu karena tadi yang separuh saya tidur. Namun saya bisa menyimpulkan bahwa apa yang sudah disampaikan Bapak Guru Selamat Dirojo ini menjadikan semangat motivasi bagi saya meskipun saya tinggal beberapa bulan di sini dan saya berusaha akan untuk mengaplikasikan ketika saya berada di dalam kelas, insya Allah dengan samar-samar ini saya sudah bisa menangkap apa yang sudah disampaikan oleh Bapak
pengurus Among di Projo melalui apa namanya diseminasi caur budaya positif dalam rangka Bapak Among sebagai calon guru penggerak. Demikian dan tingkatkan terus Pak Among. Terima kasih Bapak. Insya Allah ke depan Bapak Among bisa menjadi guru yang baik. Monggo. Terima kasih Bapak Agus Dr. Andes Agus Trianto yang telah memberikan umpan balik terkait dengan kegiatan ini. Bila ada lagi dari Bapak semuanya, Bapak Ali, Bapak Lain, Laki-laki sudah perempuan. Bapak Ali perempuan calon CGP angkatan 8, Mbak Lili, Mbak Mici, Mbak Lain, benar Bu Mici, Mbak Bilek itu Ibu Bapak, Bu Mici benar, Bapak Bu Mici. Betul, disambut. Itu tadi Ibu Bapak sedikit penyebaran pemahaman menurut kami terkait dengan budaya positif ini. Kemudian Pak, disambut terkait dengan budaya positif ini, mudah-mudahan ini mengingatkan atau juga bisa mengingatkan pada diri saya pribadi untuk bisa lebih baik lagi menjadi seorang guru, dan mohon doa restunya untuk semua Ibu Bapak semuanya, mudah-mudahan bisa lancar seterusnya. Kurang lebih saya maaf, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mengucapkan terima kasih Ibu Bapak telah mengikuti disiniasi kami dan bisa lancar. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Semuanya, kita di sini masuk pada awal semester genap ya. Awal semester genap. Setelah mengikuti libur semester, anak-anak semuanya sudah puas sebenarnya. Puas belum? Sudah. Kurang. Ucapan selamat untuk anak-anak semuanya yang waktu mengikuti penilaian semester 1 kemarin mendapatkan ranking 1 dan seterusnya. Mudah-mudahan untuk prestasinya semakin ditingkatkan. Amin. Nah, sekarang kita masuk pada semester 2. Sebelum kita akan masuk dalam materi, semuanya kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Membuat kesepakatan keyakinan kelas agar kelas ini nanti bisa kondusif dalam satu semester ini. Jadi pahami ya? Oke. Ada pertanyaan? Ya. Nah, apa itu keyakinan kelas, teman-teman? Fajar? Oke, Rukia? Aturan ataupun kesepakatan yang akan disepakati yang didasari oleh ide-ide anak-anak semuanya. Lalu ide-ide nanti akan kita simpulkan, ya, akan kita simpulkan dari ide-ide anak-anak semuanya. Maka dari ide-ide nanti itu akan menjadi sebuah keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang akan dilaksanakan dalam satu semester ke depan. Oke ya. Jadi nanti langkah kerjanya adalah anak-anak menuangkan ide masing-masing yang merupakan keyakinan kelasmu, yang mempunyai tujuan bahwa kelas ini bisa kondusif, memiliki budaya positif dalam satu semester ke depan. Jadi pahami? Oke, sekarang Pak Among akan membagikan kertas kepada Anda semuanya. Silakan ini ditulis ide keyakinan kelas dari anak-anak semuanya. Setelah selesai,
Saya beri waktu 5 menit, nanti anak-anak bisa menempel di papan tulis. Dari anak-anak semuanya, di anak-anak semuanya. Jadi pahami? Bagian? Langsung Mbak. Berapa? Oke, sudah dapat semuanya? Sudah apa? Sudah dapat semuanya? Silakan untuk anak-anak les apa yang menjadi ide anak semuanya terkait dengan keyakinan kelas 8B. Silakan, kami beri waktu 5 menit untuk menulis. Sudah selesai? Belum, Pak. Bagian sudah selesai. Silakan boleh ditempel papan tulis berdasarkan warna ya. Biar nanti lebih enak. Kalau nanti warnanya merah sendiri nggak apa-apa. Silakan yang sudah selesai bisa ditempel di depan. Gantian ya. Bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Ya, di bawahnya, di bawahnya. Ya, sampai 4 baris sampai 5 baris ya. Ya.
Oke, sudah semua? Ya, sudah semuanya. Nah, ini tadi adalah anak-anak apa? Belum. Oh, belum tadi ya. Tadi nggak bilang. Bisa tadi punya si Sheila ya. Nggak apa-apa. Nah, ini adalah ide anak-anak, ya. Ide anak-anak terkait dengan keyakinan kesepakatan kelas 8B. Ya. Nah, ini nanti akan kita baca satu persatu dari ide Anda semuanya. Kemudian ide-ide Anda ini nanti akan kita tuangkan ke dalam kesepakatan kelas 8. Jadi kami ya. Oke, sekarang kita mulai. Ada salah satu yang akan membaca, silakan. Laila, silakan depan untuk membaca. Silakan. Akan dibaca yang keras, yang paling ujung. Ini. Ya, saling tolong menolong sesama teman dan membutuhkan. Oke, silakan duduk. Bagaimana? Saling tolong menolong pada sesama teman. Masuk ya? Jadi ini yang pertama, tolong menolong ini kalau kita buat kata yang universal, contohnya apa? Jojo kok nyontek tolong menolong namanya. Jangan sampai disalahartikan, itu namanya budaya negatif. Ya, budaya positifnya apa kira-kira? Saling menghormati dan menghargai. Masuk ya? Ya, sekarang kita mulai dulu. Ini saya yang tulis pertama kali, nanti tolong bisa dilanjutkan oleh anak-anak ya. Satu di sini ya. Ya, tadi saya tulis, nanti akan melanjutkan. Yang pertama tadi, apa tadi? Dibuat kata yang lebih universal agar mudah dipahami, dan tidak berkonotasi ganda. Jangan-jangan kata tolong menolong nanti tolong menolong dalam hal mencontek. Ini ya. Saya lebih bilang lebih tepatnya saling menghormati dan menghargai. Ya. Itu ya. Saling menghormati dan menghargai bersama. Gitu ya. Jadi pahami anak? Artinya anak-anak kalau membuli masuk menghormati enggak? Ya. Makanya anak-anak tidak boleh membuli teman satu dengan yang lainnya. Ya, tidak boleh membuli. Tidak boleh mengejek. Ya, harus berasal dari dalam diri sendiri. Yang kedua, saling membantu sesama teman yang membutuhkan. Hampir sama ya? Kemudian saya harap ketika guru menjelaskan semua murid diam dan mendengarkan. Kira-kira itu apa? Maksudnya adalah apa? Di samping itu seperti halnya Bapak Ibu guru yang bekerja, Bapak Ibu petani yang bekerja, Anda di sekolah bekerja bukan? Bekerja artinya kan pekerjaan itu adalah sebuah apa? Sebuah apa kira-kira? Tanggung jawab. Jadi ketika kamu itu mendengarkan, memperhatikan, bekerja sesuai dengan lembar kerja dari Bapak Ibu guru, itu namanya adalah sebuah tanggung jawab. Nah, ini adalah kata universal yang tanggung jawab ini penuh sekali. Kalau sesuai misalnya
tanggung jawab di tanah air. Setelah itu hari Senin saya dari kerja. Berarti kan tiap hari Senin atau Selasa karena punya jadwalnya hari itu melaksanakan Regu. Jadi itu juga termasuk bentuk tanggung. Apa maksudnya ya? Artinya tanggung jawab itu sangat luas. Tapi ketika dibuat satu persatu maka akan terlalu banyak. Ya, yang kedua apa ini? Boleh silakan. Saya ingin yang lulus laki-laki. Tolong. Ya. Fajar mana? Tangan depan. Apa tadi? Tanggung jawab. Nomor 2, tanggung jawab. Oke. Sudah ya. Yang kedua adalah tanggung. Masuk lagi di sini ya. Tidak boleh mengajak teman yang berbeda agama. Apakah jadi? Tidak, Pak. Semua, Pak. Tidak. Artinya di sini juga saling menghormati dan menghargai ketika tidak mengejek ya. Terus saya yakin di pelajaran ini kita semua akan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kira bagaimana? Nah, juga ini sopan santun terhadap yang lebih tua. Apa? Saling menghormati. Tidak boleh membuli. Sama apa? Peka terhadap sesama. Apalagi dengan pacarnya. Benar ya. Terus utamakan 5S. Sopan santun senyum sapa salam. Masuk ini ya. Coba. Oke, saya tulis. Ya, yang ketiga. Sopan santun. 5S. Sopan santun. Yuk dulu ya. Yuk. Salam dan yang terakhir apa? Sapa. Bagus. Ya. Bagus sekali ya. Jadi sopan santun, senyum dulu. Assalamualaikum dan menyapa. Hal ya. Kita ada sebuah keyakinan kelas kita kepada sesama. Insya Allah kalau itu dilakukan, nggak ada yang namanya pembulian, nggak ada yang namanya perundungan, nggak ada yang namanya saling bertengkar. Karena motivasinya sudah motivasi dari dalam. Saya berbuat baik ini tujuannya adalah agar saling menghormati sesama, tidak ingin mendapatkan pujian dari siapa? Dari orang. Paham ya? Oke. Lanjut. Saat dijelaskan tidak boleh gojek, sama ya. Kita harus saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Coba masuk jalan sana ya. Harapanku kelas ini menjadi tertib. Oke, gimana ini? Tertib, disiplin dan tepat waktu. Amin. Disiplin dan tepat. Pak. Ya. Bos, apa lagi? Kalau ada yang kesusahan, kayaknya kita bantu. Ini wujud apa? Karena dapat pilih satu keluarga, maka itu adalah bentuk wujud dari oh ya, lanjut. Mau balik? Tidak boleh membeli. Ya, jangan tinggalkan kawanmu dalam keadaan apapun.
Ya. Barang bareng ya. Apalagi kalau pacaran laku, jadi kalian beli, gandeng ya. Oke, Pak. Kelas 8B harus saling membagi sesama lain. Menjadikan kelas 8 menjadi kelas yang bersih. Ya berapa? Kenapa anak? Hah? Menjadi kelas yang bersih. Kenapa? Boleh ditulis kelas yang asri dan bersih. Siapa tulis? Ikan tulis. Kelas yang bersih dan rapi. Oke, langsung ya. Nah, selanjutnya menjadikan kafe yang bersih sudah. Harapan kelas itu lebih baik lagi. Oke. Ada tambahan? Jadi pribadi yang baik. Apa? Jadi pribadi yang lebih baik. Jangan tulis mas. Ya, ke depan, ya, ayo. Orang tentunya melihat. Iya. Cik suara apa lagi? Ada suara apa lagi cik? Ya? Berada? Harus diisikan nomor 1 untuk saya itu ya. Oke, sudah cukup ya. Ini adalah usulanmu semua, ide-ide dari anak-anak semuanya. Kemudian ide-ide ini kita tuangkan ke dalam bentuk keyakinan. Harapannya apa anak-anak? Keyakinan kelas ini? Harapannya apa? Akan dilaksanakan sehingga menjadi kelas 8B yang sesuai dengan apa yang kamu cita-citakan. Jadi pahami? Oke, cukup? Cukup. Sekarang kalau cukup, kita akan bersama-sama untuk berada di depan di sini semuanya berdiri. Kemudian kita slogan bersama bahwa ini keyakinan kelas itu bersama-sama. Jadi pahami? Ya, silakan berdiri, kemudian berada di depan kelas. Setelah itu nanti ditempel di dinding ya. Ya semuanya yang putih di depan, yang laki-laki di belakang. Ini menghadap ke sana. Yang megang siapa silakan? Ya, ya. Oke. Yang putih sebelah sini. Nggak saya lagi. Oke, semuanya ya. Sama-sama. Ya, sama-sama ya. Ini keyakinan kelasku, gitu ya. Oke.
Bisa dimulai dari ketua kelas 1, 2, 3. Ini keyakinan kelas, gitu ya. Oke, ketua kelas siapa? Yang aja ya. Yuk, hitung ya. 1, 2, 3. Ini keyakinan kelas, gitu ya. Tangannya dikepalkan yang kita berikan ya. Oke, yuk. Ini keyakinan kelasku. Sama-sama. 1, 2, 3. Gitu ya. Yuk. 1, 2, 3. Ini keyakinan kelasku. Oke, tepuk tangan untuk kita. Bisa ditambah? Enggak, ditambah. Ditambah di sini ya. Oke, benar Mas? Benar. Nah, ini sudah selesai. Akhirnya keyakinan kelas ditambah di dinding Anda, maka itu untuk menjadi apa? Untuk menjadi keyakinan kelas kita dalam 1 semester ke depan. Oke, bisa dipahami semuanya? Oke, kita tutup semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum.